Kalau saya sih ngeliat Firdaus tadi ya, kan sudah dilaporin polisi, ya udah ngapain juga ribet-ribet. Apa juga yang dia sampein, apa juga perlu dia klarifikasi di sini, nggak penting. Tinggal dia klarifikasi di kantor polisi, nanti kan udah dilaporin sama Farhad Abbas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita ingat ya, tadi saya susah masuknya, saya nggak ngerti cara masuk itu gimana. Tadi mau nyela si Firdaus. Pengacara itu kita diberikan hak tertinggi, hak imunitas. Ya. Terus kemudian yang kedua, kita juga diberikan hak untuk mendapatkan honorarium. Honorarium kita itu bebas berapa aja, sepanjang para pihak, baik pengacara maupun klien itu setuju. Itu. Jadi kalau misalnya dia bilang terlalu tinggi, misalnya dia bilang tadi ada pra-peradilan 3 miliar, mau 100 miliar pun nggak ada masalah sebetulnya. Memangnya siapa yang bisa membatasi pengacara itu tidak terbatas langkahnya. Tetapi ada batasan-batasan pengacara. Yang pertama, tidak boleh melanggar etik. Yang kedua, dia tidak boleh jauh daripada, nah, aku masuk dalam kuasanya Farhad Abbas. Nah, lihat nih, semua sudah dituangkan oleh Farhad Abbas di situ sama si India He itu. Ya. Cuma jadi begini, seringkali kita nih ya, pengacara-pengacara ini bingung. Ya, bingung dan iri dengan nilai uang orang. Kalau nilai uang orang kita iriin, kita terganggu dengan nilai uang orang, ya hidupnya udah jadi rusak, udah nggak jadi objektif lagi. Harus kenapa? Kalau misalnya Farhad dapat 30 miliar, 50 miliar, 100 miliar, 200 miliar, 1 triliun, ya so what gitu loh. Itu haknya dia, kenapa dia harus terganggu? Iya, orang kita sudah diajarkan sama senior-senior kita untuk menarik bagaimana caranya mendapatkan honorarium gitu. Nggak ada terbatas, pengacara harus segini nggak ada. Sedangkan di daerah-daerah banyak juga pengacara yang dibayar cuma pakai buah pisang gitu. Jangan melihat dari jadi kalau dia bilang untuk apa diklarifikasi di sini, ini pengacara pakai buah pisang. Tolong saudara-saudara, tolong bicaranya yang benar lah. Jangan merendahkan pengacara lain. Kok dibayar pohon pisang? Maksudnya gimana? Loh, saya berbicara pengacara lain. Pengacara tuh nggak ada dibayar pohon pisang. Nggak ada. Daun pisang tuh nggak ada pengacara dibayar daun pisang. Anda jangan sembarangan. Anda merendahkan Officio Nobile. Siapa yang bilang? Hah? Siapa yang bilang pakai Anda tahu nggak tadi yang saya bilang? Anda tahu nggak yang saya bilang tadi? Hah? Konstruksi hukum. Kan saya bilang, saya bukan mempermasalahkan 30 miliarnya Farhad Abbas, bukan. Saya mempermasalahkan kalau memang itu jasa hukum, sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang 18 2003, dituangkan dong di dalam surat perjanjian, pernyataan jasa hukum, lalu dilapisi dengan Undang-Undang 1320 kalau perdata gitu. Berarti lu nggak ngerti semua perjanjian. Tuh lihat, diperlihatkan. Apanya nggak ngerti? Justru karena saya mengerti, makanya saya kasih tahu Anda yang nggak ngerti. Makanya pengacara dibayar pakai daun pisang. Mana ada pengacara pakai daun pisang? Anda menghina pengacara. Nah, lu yang sombong sekali Anda. Nih ya. Anda gak level saya. Anda sombong sekali. Ini pasang. Jangan menghina ya. Jangan menghina pengacara, ingat. Anda jangan menghina pengacara, ingat. Saya nggak suka. Anda jangan coba-coba menghina pengacara. Kalau lu nggak suka, lu laporin aja. Hah? Ya udah, lu hadapin gua kan. Gua udah laporin Farhad Abbas. Budak nih, apa? Lu yang budak. Tadi lu katanya kagak baper. Lu sekarang jadi ngamuk kayak Rasman. Apa lu ngomong lu? Lo jangan nyebut-nyebut Rasman. Rasman nggak bersalah. Rasman nggak bersalah. Lu sebut-sebut nama terus. Orang-orang kayak lu tuh yang mendiskriminasi Rasman. Rasman nggak salah. Otak lo tuh, otak lo. Hah? Apa lo? Lu kenapa jadi marah? Apa lu menyeret Tadi katanya lo menyeret pedar lo. Hah? Lo menyeret pedar. Lo menyeret pedar di sini. Lo siapa? Mau nyari tenar apa? Lu menghina pengacara dibayar pakai daun pisang. Siapa lo? Kenapa lu jadi marah-marah? Tidak ada pengacara yang dibayar pakai daun pisang lo. Kenapa jadi marah-marah? Lo sombong banget lo. Siapa lo? Ntar ketemu sama gue lu ya. Bilang dibayar. Nanti suatu saat ketemu sama gue lo. Nanti lo ketemu sama gue di persidangan, lihat aja. Lihat lo. Lu buktiin nanti ya. Jangan sembarangan lo. Lo jangan menghina pengacara dibayar pakai daun pisang lo. Hah? Ya lu kenapa? Lu kenapa menghina pengacara? Yang bilang bayar pakai daun pisang siapa? Ya tadi lu ngomong lagi sembarangan lo. Alah, orang dunia pada nonton kok. Lo cari tapel, lo cari panggung lo. Nggak selevel gue. Gue ngomong sama Farhad Abbas. Ini video. Gue ngomong sama Farhad Abbas. Nggak selevel.
Lah, kalau nggak selevel lu ngapain ngamuk-ngamuk lu? Ngapain dia ngamuk-ngamuk? Tadi katanya nggak baper. Gitu. Naikin lagi aja. Enggak, dia biasanya naik lagi. Ini sebetulnya tadi karena memang tidak terlihat wajahnya, mau saya bikin 6 orang biar kelihatan. Bang Firdausnya on cam juga. Nah, yang perlu gua klarifikasi, tak perlu klarifikasi. Gua nggak bilang pengacara dibayar pakai daun pisang. Gua bilang, ya, di daerah juga banyak pengacara yang dibayar pakai selama pisang gitu loh. Di daerah itu banyak ucapan terima kasih, dia bawa buah, bawa pisang, bawa apa. Siapa yang bilang bayar pakai daun pisang? Gitu, makanya kalau jadi pengacara jangan terlalu cepet-cepet baper, akhirnya ini otak sama sebelum tadi itu saya akhirnya otak sama pantat jadi deket gitu loh. bentar. Tadi saya sebetulnya mau langsung ke Bang Farhat, tapi Bang Yasin tuh menyapa aja dulu. Cuman jadi Bang Farhatnya lupa tadi materinya tadi, tapi sudah terwakili lah. Ini masalahnya tadi pohon pisang apa dengan pisang bayarnya kok jadi gara-gara urusan pohon pisang itu jadi masalah. Pisang itu dalam arti buah-buahan. Itu banyak pengacara dibayar di daerah itu dengan buah-buahan, ucapan terima kasih. Kan gitu. Jangan melihatnya di Jakarta aja dengan 10 miliar, 20 miliar biasa itu. Dan kita jangan terganggu juga dengan uang orang, dengan pengacara-pengacara lain uangnya berapapun. Begitu, ngapain dia itu harus terganggu. Kemudian dengan cara seperti itu membuka-buka suatu perkara. Satu waktu juga dia dapat uang banyak. Satu waktu juga kalian dapat uang banyak. Justru seharusnya kita belajar kepada Farhat, kepada Bu Elsa, bagaimana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Kalau memang itu betul. Gitu loh, harusnya diambil ilmunya, bukan mau dicuri-curi lagi ilmunya, hartanya. Gitu. Cuma dia aja yang tadi katanya dia teriak-teriak, katanya nggak baper. Tapi tiba-tiba ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel, ya itu haknya dia ngomel-ngomel. Cuma gua nggak ngomong tentang dibayar pakai daun pisang. Siapa yang dibayar pakai daun pisang? Gue bilang dibayar pakai pisang, buah-buahan. Banyak pengacara di daerah. Gitu. Cuma kalau orang udah terlalu emosi, otak sama pantat jadi deket gitu loh. Gitu. Tadi dia bilang dia teriak-teriak jangan baper. Farhat dibilang nggak baperan. Tiba-tiba ngamuk dia. Emang siapa dia ngamuk? Gitu. Jadi menurut Bang Yasin ini sebetulnya nggak usah ngambek atau gimana? Kelihatannya dia emosi banget tuh gitu. Iya, bukan. Perkara klien dengan kita itu tidak identik. Kalau dia punya pengacara, dia jadi pengacaranya, silakan aja. Ada ruang untuk melakukan mediasi-mediasi, ada ruang untuk melakukan gugatan, ada ruang juga untuk melakukan laporan-laporan. Nah, tinggal kita aja cara memilih, mau memilih jalur yang mana. Kotaknya sudah ada. Kalau Farhat sudah kemudian melaporkan polisi, ya tinggal dilakukan klarifikasi aja nanti. Kayak terlapornya. Negara Republik ini diatur dengan hukum. Ada kita cara-cara bagaimana cara menjalankan perintah hukum itu. Gitu. Cuma jangan tadi teriak-teriak tentang baper. Ya baru gua gituin langsung ngamuk. Ngapain gua diamukin? Gua nggak bilang dibayar pakai daun pisang. Gua bilang dibayar pakai pisang, dan itu banyak terjadi gitu loh di daerah. Gitu.